Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Sarita Adriaruni Saramadani dengan NIM C1B 020-125. 2. Revi Mariansyah dengan NIM C1B 020-133. 3. Afri Effendi dengan NIM C1B 020-134. 4. Amelia Putri dengan NIM C1B 020-135. 5. Fadil Alfarisi dengan NIM C1B 020-136. 6. Yusra Nafiza dengan NIM C1B 020-139. 7. Iksan Dwi Cahya JF dengan NIM C1B 020-180. Kami dari kelompok 3 dengan materi peran teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi COVID-19, dan kami dari kelas R005 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Berikut hasil diskusi kami. Perkembangan teknologi pada zaman era modern ini sangatlah pesat. Saat ini, teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek kehidupan, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan terutama di Indonesia, di mana masyarakat diharuskan untuk menjaga jarak, serta dianjurkan untuk stay at home, melakukan seluruh aktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang membutuhkan peran teknologi. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Menurut wikipedia.com, teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Untuk komunikasi sendiri adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting di kehidupan kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Lalu, bagaimana sih peran teknologi dalam pencegahan virus COVID-19? 1. Kemudahan dalam menyebarkan informasi. Melalui media televisi atau gadget, masyarakat mendapatkan berbagai informasi terkait virus COVID-19 dengan mudah. Mulai dari apa itu virus corona, dari mana asalnya, apa gejalanya, hingga mengetahui bagaimana proses penyebarannya. 2. Memberikan kenyamanan. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial tentu saja membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Disinilah peran teknologi untuk membuat orang-orang merasa nyaman berada di rumah. 3. Membantu aktivitas sehari-hari. Akibat virus COVID-19 mewabah secara luas, banyak aktivitas-aktivitas masyarakat yang akhirnya terganggu. Seperti sekolah-sekolah yang meliburkan para siswanya dan sebagian besar perusahaan juga terpaksa meliburkan karyawannya atau work from home, namun teknologi muncul untuk mengatasi keterbatasan tersebut. 4. Melacak pasien yang terinfeksi. Peran teknologi terbukti dapat memudahkan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Baru-baru ini, pemerintah meluncurkan aplikasi khusus untuk melacak pasien yang terinfeksi COVID-19. 5. Bersosialisasi. Peran teknologi dalam bidang sosial pasti sudah sering digunakan, tapi dengan kondisi seperti ini, ditambah peraturan untuk pembatasan sosial, maka peran teknologi untuk bersosialisasi akan lebih terasa. Dengan bantuan media sosial, kita juga dapat mengetahui bagaimana kondisi di sekitar atau bagi kalian yang merantau, menggunakan media sosial dapat mempermudah dan mengetahui keadaan keluarga. Selanjutnya, peran teknologi di bidang pendidikan. Pada masa sekarang, pendidikan tidak bisa lepas dari teknologi karena para siswa harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada agar tidak ketinggalan zaman. Beberapa peran teknologi di bidang pendidikan yaitu sebagai alat pendukung desain pengetahuan, sebagai saran informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung
peserta didik. 3. Sebagai media dalam memfasilitas peserta didik untuk mengemukakan argumen. 4. Teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dan 5. Teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di samping itu, peran teknologi menjadi bagian terpenting dalam membantu proses pembelajaran daring karena pandemi COVID-19. Teknologi memberikan kemudahan kepada para peserta didik dengan menyediakan berbagai platform seperti aplikasi Zoom untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui tatap muka virtual dan Google Form yang dapat digunakan untuk submit ujian. Teknologi informasi dan komunikasi juga membantu peserta didik dalam memperoleh materi-materi yang kemungkinan tidak diperoleh selama pembelajaran daring. Selain itu, teknologi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas pendidik dan peserta didik karena dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lainnya untuk menyampaikan materi dan memperoleh tugas yang diberikan. Peran lainnya dari teknologi informasi dan komunikasi selama pandemi COVID-19 yaitu di bidang kesehatan. Apa saja manfaat dan kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi dalam bidang kesehatan? 1. Memudahkan pasien. Kini, pasien dapat mengakses informasi, mendapat layanan konsultasi, hingga penebusan resep obat secara online. Hal ini tentu sangat menghemat tenaga dan waktu yang dimiliki pasien. 2. Mempersingkat waktu tunggu pasien. Dengan adanya teknologi, pasien dapat membuat janji secara online, lalu melakukan konsultasi secara tatap muka di pelayanan kesehatan. 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tersedianya informasi kesehatan di internet dan perkembangannya teknologi alat-alat kesehatan, tentu saja hal ini sangat membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 4. Penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah. Dengan adanya teknologi, penyedia layanan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data-data penting milik pasien seperti rekam medis atau data penting lainnya. Itulah beberapa manfaat dan kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Wabah virus COVID-19 sedang merebak hampir di seluruh negara. Salah satu negara yang terdepan dalam pengembangan teknologi adalah China. Teknologi saat ini belum menjadi faktor dominan untuk menghentikan wabah virus COVID-19. Namun, sejumlah alat yang dikembangkan ini diharapkan bisa membantu pemerintah maupun negara untuk meminimalisir virus yang menyerang sistem pernapasan ini. Seperti di China, ada teknologi robot yang dapat membantu dokter mendiagnosis pasien COVID-19 dengan jarak yang cukup aman. Kemudian China juga menciptakan helmet yang bukan hanya melindungi kepala, tapi juga mendeteksi suhu tubuh. Pemerintah China juga mengoperasikan pesawat tak berawak untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Selain China, Kanada juga mengembangkan teknologi di bidang kesehatan. Perusahaan berodar asal Kanada menggabungkan keahlian kesehatan masyarakat dan medis dengan analitik data yang canggih dan kecerdasan buatan untuk membantu solusi melacak, mengkontekstualisasikan, dan mengantisipasi risiko penyakit menular. Teknologi informasi dan komunikasi akan terus berkembang seiring dengan jumlah pemakai internet yang pesat. Berdasarkan hasil analisa kualitatif pengamatan langsung, internet telah menjadi media yang memberikan informasi ke masyarakat tentang bahaya dan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat di seluruh dunia perlu mewaspadai wabah COVID-19 yang telah menyebar ke ratusan negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, teknologi informasi seharusnya menjangkau ke pelosok desa. Berkaitan dengan aspek kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi sepatutnya menjangkau hingga satuan puskesmas dan terintegrasi dengan rumah sakit perkotaan. Sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat dipantau melalui teknologi informasi dan dapat memastikan proses penyebaran untuk bisa dibatasi. Dunia Islam sendiri masih ketinggalan dalam bidang teknologi. Hal ini karena umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya adalah karena umat Islam masih terlibat dalam pertentangan politik dan ideologis. Di dalam sejarah umat Islam, wabah virus pernah terjadi dan bisa dihindari melalui ilmu pengetahuan dengan melakukan beberapa hal seperti harus tenang dan tidak takut, menjauhi orang sakit, dan beribadah di rumah.
Untuk itu, kita diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan, boleh disampaikan. Dan jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.